Ya, diberikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG ya. Sekali lagi, jarak titik C ke bidang BDG. Jadi rusuknya 6 cm ya. Berarti titik C-nya itu ada di pojok bawah ya. Saya beri nama dengan, atau saya beri tanda dengan warna kuning atau warna merah. Titik C, kemudian bidang BDG-nya kita akan munculkan terlebih dahulu. Bidang BDG pasti membentuk segitiga ya, karena memuat 3 titik sudut seperti itu. Nah, jadi dari ketiga ruas garis ini ya membentuk segitiga. Kemudian dari sini selanjutnya kita akan menentukan letak jarak dari titik yang berwarna merah ini ke bidang yang berwarna biru. Caranya saya akan menggunakan bantuan beberapa ruas garis, seperti pertama ini adalah garis tinggi segitiga. Namun sebelum menentukan garis tinggi ini, terlebih dahulu saya akan menentukan titik tengah BD ya. Titik tengah BD ini adalah titik O. Titik O ini titik tengah dari diagonal alas BD. Kemudian dari O ke G saya hubungkan dengan sebuah ruas garis yang menunjukkan tinggi dari segitiga BDG. Kemudian dari gambar ini saya juga bisa membuat ruas garis yang menghubungkan titik C ke titik O. Titik C ke titik O ditunjukkan oleh ini dia ya, CO. Dan berdasarkan konsep jarak ya, kita akan mencari lintasan terpendek dan tegak lurus yang menghubungkan titik C ke bidang BDG. Dalam hal ini titik C cukup diwakili, maksud saya bidang BDG cukup diwakili oleh garis tinggi GO. Jadi artinya kalau kita mencari jarak titik C ke bidang BDG, itu sama artinya kita mencari jarak antara titik C ke garis tinggi BO, garis tinggi GO ya. Nah, itu maksudnya. Jadi lintasan tegak lurusnya tentu dengan menggunakan beberapa bantuan ya. Seperti ini. Ini garis yang memotong tegak lurus. Nah, sehingga saya mensketsa sebuah ruas garis yang melalui garis ini yang berkedip-kedip. Nah, sketsanya itu saya nyatakan dengan yang berwarna merah. Ya. Dan titik potong antara garis yang merah ini dengan garis tinggi segitiga biru adalah sebuah titik ya. Sebuah titik yang saya beri nama dengan titik P. Baik. Jadi sudah kelihatan dari sisi samping seperti ini. Ya, ternyata terbentuk lagi sebuah segitiga baru yang terletak di dalam, yaitu segitiga COG ya. Segitiganya siku-siku di C. Nah, segitiga COG kita perhatikan dulu siku-sikunya di C ya. Jadi kalau sudah segitiga siku-siku, maka konsep yang digunakan adalah konsep Pitagoras ya. Sehingga saya akan terlebih dahulu menentukan ukuran sisi-sisi segitiga COG ini. Jadi kan yang diketahui ya, CO itu kan letaknya adalah 1/2. Letaknya di sini ya. CO letaknya ini yang berkedip. Panjangnya CO itu kan 1/2 dari diagonal bidang. Sedangkan diagonal bidang itu kan tahu sendiri, kalau kubus sisinya A berarti diagonal bidangnya A/2. Atau dalam hal ini 6/2. Karena setengahnya dari 6/2 berarti kita dapat 3/2. Ya. Nah, sedangkan CG sendiri adalah rusuk kubus ya. CG ini yang ke atas yang vertikal. Ini panjangnya 6 cm. Kemudian dengan menggunakan Pitagoras kita memperoleh GO. GO itu yang garis tinggi ini ya, yang berkedip. Nah, GO ini ukurannya 3/6 ya, dengan cara mengkuadratkan CO ditambah dengan CG kuadrat. Nanti tarik akar dapatnya
GO adalah 3 akar 6. Nah, setelah semua sisi segitiga COG diketahui, maka selanjutnya kita akan mencari berapa panjang garis yang merah ini. Ya, berapa panjang ruas garis yang merah ini. Nah, untuk meyakinkan ya, kita boleh menunjukkan sudut. Saya mau tunjukkan sudutnya dulu, ini benar 90 atau tidak. Sehingga kalau ini 90, maka inilah yang menjadi jarak ya. Seperti itu. Saya ulang penggambaran sudutnya antara titik C kemudian titik P. Titik P kita ke atas. Belum kelihatan. Ya, kita tampak samping saja. Titik C ke titik P, kemudian ke bawah. Nah, itu dia. Ya, Anda bisa lihat di sana ada sudut 90 derajat, tuh, menunjukkan bahwa memang CP itu adalah ruas garis terpendek yang tegak lurus dan sekaligus menunjukkan itu adalah jarak, ya. Kemudian setelah itu saya mau menggunakan konsep apa ya untuk menentukan CP, mungkin kesebangunan lebih tepat ya. Kesebangunan antara segitiga CPO dengan segitiga COG ya. Jadi dari kesebangunan itu kita peroleh bahwa panjang CO yang menjadi alas ini ya, CO ya, saya kedip-kedipkan dulu. Nah, ini CO saya bandingkan dengan GO ya. Kenapa saya bandingkan dengan GO? Sebab CO dengan GO keduanya merupakan sisi miring. CO itu sisi miring pada segitiga CPO, sedangkan GO itu adalah sisi miring pada segitiga COG. Nah, kemudian karena kita akan menentukan panjang CP itu adalah garis tinggi ya, garis tinggi pada segitiga CPO, maka saya bandingkan CP ini garis tinggi pada segitiga CPO, saya bandingkan dengan garis tinggi pada segitiga COG, yang tidak lain garis tingginya adalah CG ya. Jadi peroleh CP banding CG. Jadi perbandingan ini diperoleh dengan cara membandingkan dua sisi miring dan dua garis tinggi. Nah, jadi dari sini kemudian disederhanakan atau dimanipulasi sehingga diperoleh CP sama dengan CO kali CG dibagi GO ya. Nah, ini rumus-rumus yang lazim digunakan. Tapi prosesnya dari kesebangunan. Nah, dari rumus ini kita tinggal mensubstitusi nilai-nilainya. Ya, CP sama dengan ya CO di atas 3 akar 2, kemudian CG-nya 6 dibagi dengan GO. GO-nya adalah 3 akar 6. Jadi disederhanakan ya, 3/2 kali 6 bagi 3 akar 6. Jadi 3 bisa dicoret, akar 2 dengan akar 6 ini disederhanakan menjadi 1/3. Ya, jadi 6 per akar 3. Nah, 6 per akar 3 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3 ya. Di masing-masing dikali dengan bentuk sekawannya akar 3 kali akar 3. Jadi 6 per 3 sama dengan 2 akar 3 cm. Jadi itulah ukuran CP ya. Ukuran CP atau jarak titik C ke bidang BDG, sekaligus juga jarak titik C ke titik P, sekaligus juga jarak titik C ke garis GO. Jadi ada tiga hal yang bisa diketahui sekaligus dan ukurannya sama ya. Sekali lagi saya sebutkan, jarak titik C ke bidang BDG yaitu sama dengan 2 akar 3, sama halnya dengan jarak titik C ke titik P, dan sama juga dengan jarak titik C ke garis GO. Ya, di soal berikut ini diberikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm ya, atau A dengan satuan panjang tertentu. Kemudian titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga PB sama dengan 2A, dan titik Q pada perpanjangan FG sehingga QG sama dengan A. Buatlah ilustrasi dari masalah di atas dan tentukan panjang PQ. Baik. Saya akan membuat ilustrasinya terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dari ilustrasi itu kita akan hitung berapa panjang PQ. Nah, namun terlebih dahulu saya ingin membuat titik P ya. Titik P ini adalah titik yang terletak pada perpanjangan AB ya. Jadi AB kita cari dulu. Nah, AB-nya itu ada di ini ya, ini AB ya.
kemudian dari AB, ini AB, dari AB itu saya akan buat titik P karena dia perpanjangan, berarti dia terletak di luar kubus ya. Nah, titik P nya ada di sini karena ini perpanjangan AB ya. Nah, ini jadi AB diperpanjang gitu kan. Nah, kemudian dari perpanjangan itu saya hubungkan antara titik B dengan titik P, sehingga panjang garis putus-putus ini atau panjang PB ini adalah 2 kali A atau 2 kali panjang rusuk kubus ya. Seperti itu, 2 kali panjang rusuk kubus. Nah, kemudian dari sini kemudian ada lagi titik Q. Titik Q terletak di mana? Titik Q terletak pada perpanjangan FG. Jadi saya ambil titik Q ada di atas, ini titik Q ya. Kita lihat apakah dia segaris dengan FG? Ya, dia segaris. Kita lihat, nah ternyata saling menutup ya. Titik Q ada di belakang sana yang berwarna merah. Jadi QG itu panjangnya adalah A. Saya akan hubungkan QG. Nah, seperti itu, panjangnya adalah A. Nah, kemudian yang diminta adalah ilustrasinya sudah dibentuk ilustrasinya. Selanjutnya, panjang PQ adalah, PQ berarti 2 titik ujung yang berwarna merah. Jadi kalau saya hubungkan keduanya, nah itu dia, kita diminta untuk menentukan ini berapa panjang ruas garis yang berwarna merah atau ruas garis PQ ya. Kelihatan sekali ya di dimensi 3. Ini soalnya saya hilangkan dulu supaya tidak mengganggu prosesnya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah panjang PQ yang berwarna merah. Nah, untuk menentukan panjang PQ tidak dikerjakan satu kali atau tidak dikerjakan pada satu langkah ya. Namun kita butuh beberapa bantuan konsep proyeksi. Jadi pertama saya akan memproyeksikan QG atau ruas garis QG ke arah bawah ya, ke arah bawah, sehingga saya memperoleh hasil proyeksinya adalah ini ya. Tapi sebelum itu tentu titik Q harus diproyeksikan terlebih dahulu ke bawah menjadi titik R ya. Jadi Q diproyeksikan ke bawah menjadi titik R, sehingga QR saya hubungkan. Dan tentu QR ini panjangnya juga sama dengan rusuk kubus GC, yaitu A ya. Nah, kemudian dari R ke C atau C ke R saya hubungkan, dan tentu panjangnya juga sama dengan QG, yaitu A. Jadi ada bangun datar di sana, yaitu bangun datar QRCG yang bentuknya persegi ya. Nah, setelah itu sudah terbentuk proyeksi ini. Nah, sekarang saya tinggal menghubungkan ruas garis P ke R atau R ke P ya. Ini dia R ke P. Nah, sehingga untuk menentukan panjang yang PQ, ya, kita hanya menggunakan bantuan segitiga PQR ya. Jadi saya menggunakan pendekatan segitiga. Tujuan saya memproyeksikan beberapa titik dan ruas garis tadi adalah untuk membentuk segitiga PQR ini ya. Namun terlebih dahulu kita identifikasi segitiga apa yang terbentuk ya. Jadi kalau dilihat dari tampak atas seperti ini ya, antara BP ini dengan sudut, maksud saya antara panjang ruas garis BP dengan BC, apakah ini siku-siku ya? Tentu saja siku-siku ya, karena perpanjangan ini lurus dan sifat kubus sudut alasnya semuanya 90 derajat, maka saya bisa tempatkan di sana ada alfa siku-siku ya. Nah, alfa siku-siku, sedangkan BC tadi panjangnya A, berarti CR juga A, berarti kesimpulannya BR pasti 2A ya. Jadi BR pasti 2A, sedangkan BP juga 2A. Jadi sisi antara BP dengan BR itu sama panjang ya. BP dengan BR itu sama panjang, yaitu 2A.
Kemudian pada segitiga PQR, apakah sudut yang ada di titik R ini siku-siku? Nah, sekarang kita munculkan sudutnya. Ternyata ada beta siku-siku juga di sana. Ya, siku-sikunya antara QR dengan RP. Ya, siku-siku ya. QR dengan RP, sehingga dengan segitiga siku-siku ini saya bisa menentukan panjang PQ nantinya dengan Pitagoras seperti itu. Kelanjutannya adalah penentuan PQ ya, menggunakan segitiga PRQ atau PQR, segitiganya ini PQR, siku-siku di titik R. Siku-siku di sini kenapa siku-siku ya? Karena tadi R itu adalah proyeksi ortogonal dari Q ya. Jadi bisa diilustrasikan, misalkan di alas itu ada sebuah bidang, maka proyeksi titik terhadap bidang itu jatuhnya selalu tegak lurus ya, melalui garis apapun yang ada di bidang itu. Oleh karena itu, kalaupun saya menarik ruas garis PQ pada bidang yang abu-abu ini, maka maksudnya PR ya, PR-nya selalu tegak lurus dengan QR. Nah, oleh karena itu kita akan munculkan perhitungan-perhitungan sederhananya ya dari hal yang sudah diketahui. Jadi untuk menentukan nilai PQ ini saya hilangkan dulu. Penyelesaiannya adalah pertama, BR itu kan tadi sama dengan RBP ya. Kita lihat dulu BR yang mana. BR itu adalah dari sini, dari B sampai ke R itu kan panjangnya 2A ya. BP juga 2A. Jadi diketahui BR sama dengan BP, panjangnya 2A. Nah, setelah itu karena segitiga BPR itu segitiga yang di bawah, BPR itu dia siku-siku, maka dengan teorema Pitagoras kita bisa peroleh bahwa PR itu adalah 2A akar 2 ya, dengan cara mengkuadratkan 2A ditambah 2A kuadrat baru tarik akar, diperoleh 2A akar 2. Kemudian dari proses ini kita identifikasi kembali. Setelah memperoleh panjang PR, kita harus mencari panjang QR. Tentu QR juga sama dengan panjang CG, dalam hal ini adalah rusuk kubus, yaitu A satuan. Jadi RQ atau QR panjangnya A satuan. Karena tadi sudah diperoleh ya, panjang PR sudah diketahui 2 akar 2. Kemudian panjang RQ adalah A. Jadi 2 akar 2A dengan A itu bisa kita masukkan atau kita substitusi ke dalam dalil Pitagoras pada segitiga PQR, sehingga diperoleh panjang PQ adalah akar dari PR kuadrat. PR itu yang bawah ya, jadi PR itu adalah yang terletak di bawah. Bukan ini ya, ini QR, ini yang kedip-kedip ini QR, kemudian ini CR, PR-nya ada di sini ya. Ini PR pangkat 2 ditambah dengan QR pangkat 2, tentu hasilnya pasti adalah PQ ya. Setelah ditarik akar nanti dapatnya PQ. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita substitusi angka-angkanya atau bilangannya. Jika PR tadi diketahui adalah 2 akar 2A atau 2A akar 2 berpangkat 2. Kemudian RQ yang vertikal, RQ yaitu A, berarti A pangkat 2. Nah, ini kita hitung 2A akar 2 pangkat 2, tentu hasilnya adalah 8A pangkat 2 ya. Karena 2 akar 2 pangkat 2 itu 8, sedangkan A pangkat 2 itu A pangkat 2. Jadi hasilnya 8A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. 8A pangkat 2 tambah A pangkat 2 hasilnya adalah 9A pangkat 2. Tarik akar, ya tentu hasilnya adalah 3A. Ya, jadi itulah panjang PQ. Panjang PQ yang berwarna merah ini adalah 3A satuan.